Diskursus tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi membawa kita ke hamparan gurun tandus Hadramaut hingga petualangan sampai ke jejak masa lalu. Bukan hanya pasir yang tersembunyi di bawah sana, tetapi juga rahasia darah kuno. Sebuah kisah yang selama berabad-abad dijaga rapat oleh kabut sejarah dengan sebuah tanda tanya besar. Siapakah sebenarnya mereka yang kini mengklaim sebagai keturunan suci sang nabi akhir zaman itu? Berdasarkan tes genealogi, darah mereka jelas bukan berasal dari Quraisy atau Bani Hashim. Memang sepertinya ada jejak lain, jejak yang mengarah kepada suatu bangsa yang pernah diasingkan. Siapa lagi kalau bukan bangsa Yahudi? Benarkah Ba'alawi itu berdarah Yahudi sebagaimana haplogrup G yang terverifikasi dalam kode DNA mereka? Simak narasi ini hingga tuntas agar kalian tidak gagal pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bait suci di Yerusalem dihancurkan, ribuan Yahudi melarikan diri, sebagian menuju Eropa, tetapi sebagian lagi menempuh jalan sunyi ke arah selatan menuju Hadramaut. Di tanah yang jauh ini, mereka membangun komunitas tersembunyi, menjaga hukum-hukum Musa, sambil terus berdoa dalam bahasa suci mereka, yakni bahasa Ibrani. Di abad ke-5 Masehi, seorang raja Yahudi bernama Junuas bangkit di Yaman. Ia mengangkat panji Daud membawa tanah Arabia Selatan di bawah kekuasaan Taurat. Namun, kejayaan itu tak bertahan lama. Gelombang baru datang bagaikan badai. Kristen Habasah dari Ethiopia menyerbu dan Hadramaut pun jatuh ke tangan Abraha, sang gubernur Kristen. Di bawah panji salib, Abraha menguasai Hadramaut dan beberapa wilayah di sekitarnya. Dia memilih dan mengangkat para sekutu lokal ke dalam lingkaran kekuasaannya. Banyak elit Hadramaut, termasuk keluarga yang kelak dikenal sebagai Ba'alawi, bergabung bersama Abraha. Dengan ambisi duniawi dan kekuasaan, mereka mendukung ekspedisi besar yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai penyerangan terhadap Ka'bah. Pasukan bergajah berangkat dengan dukungan orang-orang Hadramaut untuk menghancurkan rumah suci yang menjadi simbol tauhid keturunan Ibrahim. Namun, rencana besar itu gagal. Langit mengirimkan burung-burung ababil menghujani pasukan Abraha dengan batu-batu dari neraka. Setelah kekalahan itu, dunia berubah. Seorang insan pilihan lahir dari klan besar Quraisy, cicit dari Hashim. Cahaya Islam kemudian menyebar dari Mekah ke seluruh jazirah Arab. Sekali lagi, orang-orang Hadramaut berhadapan dengan pilihan yang sulit: bertahan dengan keyakinan lama atau berbaur di bawah panji Islam. Banyak yang memeluk Islam secara lahiriah atau kepura-puraan. Nama-nama mereka berganti, tradisi lama pun diselimuti dengan rapat. Namun, darah Yahudi tetap mengalir dalam nadi dan tubuh mereka. Berabad-abad kemudian, di kota Tarim muncul sebuah klan, Ba'alawi namanya. Mereka mengaku berdarah Quraisy, dari keturunan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain, dari jalur Alwi bin Ubaidillah. Ubaidillah adalah putra dari Ahmad al-Muhajir. Kedua nama terakhir ini
kemudian menjadi polemik sebab tak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejaman. Keraguan itu kian menajam ketika sains modern juga berkata lain. Penelitian genetika mengungkap banyak di antara Ba'alawi membawa haplogrup J. Jejak DNA yang ditemukan pula pada Yahudi Kaukasus dan Persia. DNA mereka bukan berhaplogrup J1, DNA murni Quraisy. Klaim klan Ba'alawi pun semakin kandas. Mereka bukan Quraisy, bukan bangsa Arab, dan jelas pula bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang selama ini mereka ceritakan. Sejarah bukan hanya tentang kisah yang ditulis oleh para pemenang. Sejarah adalah tentang yang mengalir dalam darah di tubuh para pelakunya. Di antara pasir gurun Hadramaut yang bisu, misteri ini tetap hidup, menunggu untuk dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dan sejatinya hanya mereka yang berani bertanya akan menemukan kebenaran tersembunyi tentang siapa sebenarnya klan Ba'alawi. Dengan melihat haplogrup G yang mengalir di tubuh mereka, sudah jelas mereka adalah bagian dari bangsa Yahudi yang melakukan eksodus meninggalkan tanah kelahirannya ketika bait suci di Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Dapatkah klan Ba'alawi membantah alur sejarah tentang perjalanan para datuk mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Misteri Realita, membongkar misteri, menyajikan realita. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.